Ibu yang Tes, cantik, halo, satu. Ibu Yuli Nestiarum, Magister Pendidikan, Duta Saya putus Rumah SIM. Belajar 2020. Ya. Yang terhormat Bapak Sigit Suryono, Magister Pendidikan, Duta Rumah Belajar 2018. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bunda Yuli. Ya. Selamat siang untuk Ibu Siwi Jarwakamti. Suaranya hari ini bener kok. Ibu Siwi bisa Kedengaran masuk? ya? Hadir Ibu. Kedengaran nggak? Oh ya, terima Ya. kasih Bunda Siwi. Iya. Selamat siang juga Bapak Triyono. Bapak Triyono bisa? Selamat siang Bu. Bikinin. Alhamdulillah sehat Pak Triyono. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita ke pemaparan materi dari narasumber, alhamdulillah untuk hari ini adalah hari terakhir, sehingga untuk memperlancar proses pembuatan sertifikat, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir, jangan sampai lupa. Kemudian Bapak Ibu juga harus insani menyaksikan video-video yang ada di Google Classroom. Oh ya, sebelumnya saya pengen menyapa Bapak Ibu guru semuanya. Selamat siang Bapak Ibu peserta diklat. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Coba, saya pengen yel-yel PGRI-nya. Ya. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Lah, mantap ya. Untuk hari ini sebelum waktu saya berikan Udah Yunda, mungkin pengantar atau dari Bapak Sigit Suryono. Ya. Mungkin Bapak Sigit Suryono bisa memberikan sedikit keterangan ataupun materi sebelum waktu saya berikan kepada Bunda Yuli. Bapak Sigit bisa? Bapak Sigit? Apa terpental ya Bunda Yuli? Sepertinya beliau meninggalkan tempat, tapi ada ini sebenarnya, cuman mungkin baru ada kerepotan. Ya. Oh iya sih ya. Sugeng siang Bunda Trikundari. Itu Pak Sigit itu. Ya. Ya. Pak Sigit, mohon izin. Angin loh yang angin. Selamat siang Bunda. Oh ya, sehat Bunda Tri. Ya, Pak Sigit. Ya. Yang di tempat Pak Sigit itu Pak Alex mungkin nggih. Iya, itu Pak Alex mungkin Bunda. Berarti waktu saya berikan langsung kepada Bunda Yuli ya, Bunda. Nggih. Bapak Ibu yang Bapak Ibu peserta yang kami pemaparan materi akan disampaikan oleh Bunda cantik kita di Nestiarum Magister Pendidikan Belajar 2020
waktu disilahkan. Terima kasih Ibu Nur Hayati ya. Sebelumnya suara Ya. saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Oh ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini Sleman hujan ini Ibu Bapak semua ya. Semoga tidak menghalangi sinyal saya ya untuk menyampaikan share. Sebenarnya bukan saya menyampaikan materi, sebenarnya kita share aja ya, sama-sama belajar begitu Bapak Ibu. Perkenalkan, saya biasanya kalau di sekolah itu dipanggil Nesti ya, Bu Nesti. Begitu, saya temannya Pak Sigit ya. Kalau Pak Sigit itu Duta Rumah Belajar 2018, nah saya Duta Rumah Belajar DIY tahun 2020 seperti yang sudah diperkenalkan Ibu Nur Hayati. Sebelumnya saya ingin menyapa terima kasih kepada PGRI yang telah memfasilitasi kegiatan kali ini ya. Terima kasih juga rekan-rekan kami Bapak Triyono, Ibu Siwi dan Rekamti ya atas kegagalannya ya. Langsung saja Bapak Ibu, kali ini materi penutupan pada kesempatan sesi diklat pelatihan kita yaitu 1,5 jam nanti saya menyampaikan di akun belajar.id dengan rumah belajar. Nah lalu penutupnya nanti 1/2 jam berikutnya adalah Bapak Sigit. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hebat di Gunung Kidul atau daerah lain yang beberapa ikut gitu ya. Saya sungguh merasa ini ya bersemangat karena meskipun hari terakhir ini sudah ada 213 partisipan yang hadir ya untuk tetap berada di PON kali ini. Nah, saya mencoba untuk share ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Agak menunggu beberapa saat. Bapak Ibu sekalian, belum semua ya, maksudnya belum semua Bapak Ibu itu kan memiliki akun belajar.id ya. Jadi memang itu bertahap sama dengan sekolah saya ya. Itu ada juga yang belum, baik guru maupun siswanya. Jadi kalau siswa bahkan itu baru yang kelas 12. Nah, bagi yang sudah punya atau yang belum punya tetap bisa mengakses Bapak Ibu ya. Silahkan saja ketikkan ya. Saya agak pelan-pelan, nanti kalau terlalu cepat Bapak Ibu bisa sampaikan ya. Ketikkan seperti ini ya. Belajar gitu ya. Kemudian dot atau titik lalu ID. Nah, seperti ini lalu kita enter saja. Baik yang sudah punya akun maupun yang belum tetap bisa mengakses ini Bapak Ibu. Nah, tampilan pertamanya nanti akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita bisa scroll ke bawah. Dan siapa belum? Bagaimana Bapak Ibu? Oh, belum terlihat. Belum Ya. terlihat. Oh, belum terlihat ya. Belum ya? Sudah. Sekarang Sudah, Ibu. sampun. Iya, Sudah. ada ini ya, ada perbedaan waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya diingatkan saja ya, nanti kalau misalnya suaranya kok tidak jelas, silahkan saja. Penting nanti jelas semua, bisa digunakan ya. Tadi ketik ini ya Bapak Ibu, belajar.id ya. Baik yang sudah punya akun maupun yang belum, semua bisa mengaksesnya ya. Lalu kalau sudah di enter akan mendapatkan laman yang seperti ini Bapak Ibu. Saya tarik ke bawah, kelihatan? Kelihatan ya. Nah, Kelihatan Ibu. materi yang sudah ada di Google Classroom ya. Bapak Sigit sudah menyampaikan video. Kemudian kalau suatu saat nanti ada yang belum mendapatkan atau sekolahnya belum mendapatkan, nanti bisa baca-baca di sini bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id dari operator ya. Operatornya bisa mengunduh ya. Caranya sudah ada, walaupun Pak Sigit sudah menyampaikan beberapa ini ya tutorial, tetapi siapa tahu Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai pelatihan ingin membuka-buka lagi, silahkan juga bisa diakses dari belajar.id ini. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini ini juga rekaman ya. Rekaman dari tutorial-tutorial yang mungkin bisa Bapak Ibu akses juga.
Nah, ke bawah lagi. Nah, di sini. Di sini ada rumah belajar ya, Bapak Ibu. Nah, kita klik saja. Kita klik saja rumah belajarnya. Nah, ini kita klik di sini. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, siap. Trial Jadi, version. ini adalah halaman depan dari portal rumah belajar Bapak Ibu. Mungkin beberapa atau banyak yang sudah mengakses, tapi yang belum saya perkenalkan ini adalah halaman depannya ya. Nah, ketika kita mau membukanya, kita scroll saja ke bawah, turunkan saja ke bagian bawah. Trial Nah, version. kita lihat di sini Bapak Ibu ada fitur utama ya. Fitur utamanya itu apa saja? Nah, kalau Bapak Ibu sudah Trial version. menggunakan JB Class, silahkan gitu ya. Sudah menggunakan Google Classroom, silahkan ya. Ini tersedia juga seperti Google Classroom, yakni kelas maya ya. Trial version. Kalau misalnya mau menggunakan materi pembelajaran, kita membuka di sini Bapak Ibu, sumber belajar ya. Trial version. Kita klik coba sekarang. Kita klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik, kita tunggu beberapa saat. Bapak Ibu sekalian, untuk memilihnya, nah untuk memilihnya kita lihat di pojok kiri ini ada 3 garis ya. Kita klik di bagian ini. Trial version. Bapak Ibu dominan kan Bapak Ibu guru SD ya. Kita scroll ke bawah, tarik ke bawah di sini. Nah, ini ada SD ya. Kita klik saja SD. Nah, ini nanti ada mau semua kelas bisa memilih ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah pojok kanan, ini saya perlihatkan di sini, ini Trial semua version. kelas. Nah, kalau semua kelas dan semua mata pelajaran untuk SD tersedia 276 konten ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu akan memilih Trial beberapa, version. silahkan dipilih sesuai kelasnya. Klik saja di sini di bagian ini. Nah, ada tersedia kelas 5, 6 dan seterusnya. Pelajarannya apa? Bisa diklik di bagian Trial sebelah version. kanannya. Nah, ini bisa dipilih ya. Kalau misalnya saya contohkan salah satu gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ini ya, untuk konten videonya, caranya. Nah, ini saya buka dulu ya Bapak Ibu. Kita klik dulu ini. Salah satu saja. Trial Suaranya version. terdengar, Bu Nur? Iya, terdengar Ibu. J, jelas. Siap. Nah, ini Bapak Ibu. Version. Salah satu kontennya untuk matematika, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membagikan di link ya, tidak melalui link tapi di-download ya, dalam bentuk video ya yang bisa diputar sewaktu-waktu, Bapak Ibu bisa klik Version. di pojok kanan bawah ya. Pojok kanan bawah ini ada Apakah titik adik-adik 3. tahu satuan luas dari halaman Ya. ini? Trial version. Ini kita klik saja di sini, lalu tersedia di sini tulisan download ya. Coba ya download di sini. Trial Kalau version. karpet ini, ada yang tahu berapa luas karpet ini dan apa Nah, saja ini masih luasnya? proses download. Nah, Bapak Ibu, ini bisa disimpan di mana? Bapak Ibu misalnya disimpan di download ya. Misalnya kita klik bagian download, tapi judulnya kok tidak menggambarkan isi ya, kita buat tidak apa-apa. Misalnya Version. saya buat belajar matematika gitu ya. Belajar matematika. Begitu. Lalu bisa kita save di sini. Trial. Nah, hasil download sudah akan tersimpan di dalam download kita. Bisa kita bagikan dalam bentuk MP4 atau MP4 Trial version. atau video Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu tadi untuk mendownload ketika kita version. masuk. Kalau misalnya tidak ingin yang video, nah untuk yang bukan video masih ada Bapak Ibu. Kalau melihat konten lain, di sini ada ya Trial konten version. lainnya, kita klik saja, ya nanti akan muncul. Misal kita ingin melihat yang tapi konten web. Nah, konten web itu bisa untuk belajar anak-anak maupun bisa untuk berlatih. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan salah satu ya. Nah, ini kita bisa buka.
Nah, caranya ketika sudah kita klik, lalu di situ ada yang hijau ini ya, Bapak Ibu. Lihat selengkapnya, kita klik lagi. Nah, kita coba tunggu beberapa saat. Nah, di sini. Nah, gila ya Allah. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Ya, kalau mau membagikan ke anak-anak ya konten berwujud ini ya, ini kan ada di sebelah kiri ada bermain, di sebelah kanan ada belajar. Jadi saya sarankan misalnya mau mengajarkan ke putra-putri di sekolah itu kontennya jangan, tapi belajar terlebih dahulu. Jadi kita klik saja belajar di sini ya. Nah, di dalam konten belajar nanti siswa kita ini seakan-akan diajak untuk literasi tapi tidak berasa karena di sini disediakan visualisasi yang menarik begitu. Misalnya tentang penemuan angkasa luar kalau yang saya buka kontennya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian buka konten yang lain gitu ya. Kemudian kita klik yang di sebelah kanan ya. Ini saya kebetulan agak tertutup yang di sebelah kanan, mohon maaf. Sebentar. Jadi ternyata konten saya agak tertutup. Kalau bisa saya buat agak ke kiri sebentar ya Bapak Ibu. Siapa tahu bisa dibuka agak ke kiri. Nah, kalau membagikannya bagaimana Bapak Ibu? Di sini. Nah, di pojok kanan bawah itu ada bagikan, kita klik saja. Nah, kita bisa membagikannya kalau Bapak Ibu biasanya menggunakan apa di kelas? Menggunakan WA grup gitu ya. Nah, ini kita bagikan di salah satunya ya. Karena kalau Twitter, kalau yang lain ini kan anak-anak jarang pakai ya. Saya pun kalau Twitter jarang buka gitu ya. Nah, ini pakai WA saja ya. Di pojokan bawah ada, kalau kita dekatkan kursornya nanti ada kata bagikan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi lebih baik kita beri petunjuk, silahkan belajar dulu baru bermain begitu ya. Sebentar, ini agak lemot tempat saya Bapak Ibu, mohon bersabar ya. Iya. Siap sabar menunggu Bunda. Iya, saya ini kok lihat guru-guru Bapak Ibu guru SD ini luar biasa ya, jam 12:30 dibuka itu langsung full gitu ya. Masuk iya. Saking semangatnya ini Bunda. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu, ini masih macet. Saya mau keluar dulu. Nah, baru bisa. Nah, itu salah satunya konten untuk SD ya. Kalau misalnya mau lihat ini ekosistem, itu kan yang tadi ini ya kebumian ya. Lagi-lagi bisa dibagikan lewat ini Bapak Ibu. Jadi klik saja, kemudian kita bagikan lewat WA grup anak-anak gitu ya. Kita klik saja masuk di materi seperti ini. Sebentar. Oh, sepertinya ini agak ngadat ini. Tempat saya tidak bisa bergerak. Ya, baiklah Bapak Ibu. Itu nanti bisa dieksplor ya Bapak Ibu. Untuk yang konten baik video ya. Tadi bisa di-download langsung ya. Atau konten web. Bisa langsung dibagikan lewat WA grup, ya kan? Kita mau beralih ke yang lain. Selain sumber belajar apalagi? Nah, kita cek ya Bapak Bunda Ibu. Yuli. Iya. Sebentar Bunda Yuli. Ya. Sebelum ke materi selanjutnya, kita tanyakan ke Bapak Ibu peserta. Ya. Sudah jelas atau ada pertanyaan dari materi yang disampaikan Bunda Yuli? Siap, silahkan Bapak Ibu. Gimana? Sudah jelas? Atau terlalu cepat? Atau terlalu cepat? Sudah masuk. Iya. Jelas, Oh, belum. alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah jelas Bunda. Gurunya juga Alhamdulillah. cantik, jadinya semangat Bunda. Alhamdulillah. Iya. Monggo Bunda Silakan, Bapak Ibu. dilanjutkan. Iya, Iya. siap. Saya coba kembali, tapi Bapak Ibu
harap bersabar ya. Ini sinyal sepertinya saya agak ini ya. Nggak apa-apa Bunda. Ya, kita kembali ke tadi Bapak Ibu, sumber belajar ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi Bapak Ibu. Nah, kalau untuk SD ini laboratorium maya ya Bapak Ibu. Kita klik saja. Tidak harus sesuai dengan pelajaran kita. Kalau misalnya tidak sesuai, asal judulnya ada yang sama, itu boleh dipakai Bapak Ibu. Jadi misalnya di SD itu ada ilmu pengetahuan alam ya, tentang daya hantar listrik larutan, begitu kan ya? Itu bisa kita pakai. Ini ya. Kalau mencari materi yang lain bagaimana? Lihat selengkapnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau mau memilah, ini kan hanya dari SMP dan SMA. Tetapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, jangan berpedoman hanya ke SMP dan SMA saja. Tetapi kalau ada materi-materi yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, ya, misalnya ini tadi ya, daya hantar listrik larutan, kan ada ya di IPA, itu bisa kita pakai, gitu ya. Saya klik di bagian ini Bapak Ibu, daya hantar listrik larutan, di judulnya saja. Sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah Bu. Nah, lakukan percobaan sekarang yang ada di tempat merah-merahnya ini. Kita klik di situ. Nah, ini namanya virtual lab. Kalau musim pandemi kita tidak boleh bersentuh-sentuhan kan Bapak Ibu. Nah, kalau ini lewat virtual lab ini kita tetap bisa percobaan dari rumah masing-masing. Begitu ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini kita tinggal mencoba. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Boleh menyarankan ke putra-putri kita untuk literasi dulu. Nah, teorinya itu ada di kotak hitam yang di sebelah sini. Kita klik di sini. Nah, materinya sudah ada. Bapak Ibu guru tidak perlu menyiapkan ya. Untuk kelas 5, kelas 6 kan bisa melakukan literasi begitu ya. Sebelum literasi ini ditutup, jadi bisa dibaca sampai bawah, itu kita belum bisa memulai percobaannya. Jadi siswa kita diminta untuk membaca terlebih dahulu, kita tidak perlu menyiapkan materinya, baru setelah tutup kita bisa memulainya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini tersedia larutan apa saja, itu di bagian kanan ya, di bagian sini ada centang ini ya, saya klik di bagian ini, tersedia banyak larutan. Misal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari saja ya, misalnya garam dapur. Nah, garam dapur itu di sini namanya apa? Nah, nanti kita beritahukan ya, garam dapur itu apa sih gitu ya. Ini ya, ada garam gitu ya. Ternyata bukan rumus, jadi masih anak-anak tahu ya, ini garam. Kita coba di situ. Nah, ini sudah berganti dengan larutan garam. Lalu bagaimana menguji cobakannya? Ini ada saklar Bapak Ibu ya. Ketika sudah kita isi larutannya di dalam tabung di sini, si garam tadi, kita nyalakan saklar. Nah, dan anak-anak diminta melakukan pengamatan. Jadi saklarnya dinyalakan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memerintahkan amati yang terjadi. Kalau garam dapur kita uji coba menggunakan alat daya hantar listrik. Misalnya seperti itu. Oh, di sini ternyata bagaimana yang terjadi? Oh, timbul gelembung gas. Banyak apa sedikit? Kita tanyakan di dalam tabel percobaan misalnya. Kemudian di sini ada nyala lampunya bagaimana? Oh, nyala lampunya terang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti bisa diuji coba menggunakan larutan lain. Caranya tinggal kita ganti saja di pojok kanan ini ya. Ini ada centang, kita ganti larutan lain. Misalnya ya, saya mau menggunakan cuka dapur. Nah, cuka dapur itu namanya asam asetat ini. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita isikan larutan lain. Nah, ini si cuka dapurnya tadi. Kemudian berbeda enggak? Kita beri pertanyaan ya dalam tabel. Kalau misalnya kita tidak bisa langsung video conference dengan anak, kita bisa buatkan tabel pengamatannya. Oh, ternyata gelembungnya bagaimana perbedaannya dengan ini yang tadi? Nyala lampunya bagaimana? Kita bisa beri tabel pengamatan biar mereka mengamati. Ini bisa diakses lewat HP Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus di laptop. Begitu Bapak Ibu. Ditanya ada yang mau ditanyakan? Ya. Wah, serasa praktekum sendiri nih Bunda. Oh iya. Misal Bapak Ibu ingin mengajarkan tentang IPA lagi nih, masih ada bagian apa ini ya?
meskipun dia di SMP, di SD pun ada ya. Misalnya ini saya pilihkan proses fotosintesis ya. Itu kan di SD juga ada ya. Kemudian di sini kita pilih lakukan percobaan sekarang. Jangan lupa ya tanda merahnya kita klik di sini. Kita akan masuk di sini. Nah, ini sudah ada materinya. Materinya itu kalau untuk di fotosintesis ini selain kita bisa membaca tadi literasinya di sini, jadi kita tidak perlu menyiapkan materi, teorinya kita klik saja. Nah, kalau agak ini ya, kalau untuk anak kelas 5 dan 6 itu mungkin sudah tidak begitu repot ya untuk membaca sekian banyaknya ini ya. Tapi kalau misalnya kita merasa ini terlalu banyak untuk anak-anak baca, boleh dibuka sini, di sebelah kanan bawah. Jadi di sini, oh bahannya apa? Matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk apa? Sudah ada ya. Di sini yang pertama yang dikenakan adalah, oh ada sinar matahari. Begitu ya. Kemudian kalau misalnya pengaturannya ini kita berikan selanjutnya. Nah, ini ada kata selanjutnya, kita klik saja. Ternyata yang muncul apa? Dari sisi bawah, ini ada air. Oh, dibutuhkan air. Nah, teorinya sudah ada Bapak Ibu. Air itu berperan untuk apa? Begitu ya. Kita klik lagi selanjutnya, nanti akan muncul lagi. Nah, di sini ada karbon dioksida. Ya, karbon dioksida fungsinya seperti apa? Anak-anak bisa literasi di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita klik lagi selanjutnya. Nah, ternyata ketika sudah ada sinar matahari, sudah ada air, sudah ada karbon dioksida tadi, dihasilkan yang warnanya pink ini Bapak Ibu. Itu kalau di literasi di sebelah kanan ini adalah glukosa. Nah, glukosa itu merupakan hasil utama fotosintesis. Nah, itu bisa diliterasi anak-anak. Nah, nanti tergantung misalnya klik selanjutnya. Oh, terbentuk apa lagi? Oksigen misalnya ya. Nah, ini akan mereka lihat, oh ternyata dihasilkan glukosa dan oksigen. Oksigen. Bapak Ibu. Kemudian, nah ini untuk pertumbuhannya juga dibutuhkan ini ya, nitrogen. Nah, nitrogennya sudah ini. Kita tidak perlu memberi materi nitrogen itu apa. Sudah di situ Bapak Ibu, nitrogen perannya untuk apa, berguna untuk apa, sudah ada. Begitu ya. Termasuk kita bisa mengamati bagian di dalam daun. Di bagian bawah ini kita kalau kliknya, nah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada. Kalau misalnya ini kita klik ya, bagian ini saya klik. Nah, ini penjelasannya apa? Nah, kalau misalnya ini saya klik, yang kuning itu ternyata kutikula. Nih ya Bapak Ibu, di sebelah kanan sudah ada pengetahuan kutikula tumbuhan adalah dan seterusnya. Kita klik di bagian lain, misalnya di bagian ini. Klik, oh ternyata ini adalah epidermis atas. Epidermis. Ya, kita klik terus. Nah, kloroplas ternyata seperti ini bagian secara detailnya ya Bapak Ibu. Termasuk, nah ini Flom, kemudian mau mengajarkan film, mau mengajarkan oh ini epidermis bawah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Apakah sudah bisa ditangkap dengan jelas? Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Sudah jelas Ibu. Ya, alhamdulillah. Untuk downloadnya bisa juga Bunda, ini Bunda. Bapak Ibu seandainya mau download. Oh iya. Share. Untuk ini ya, untuk lab Maya, laboratorium Maya bisa dibagikan Bapak Ibu ya. Jadi di sini tapi membagikannya tidak ada yang menggunakan fasilitas, ternyata tidak ada yang pakai WA grup ya Bapak Ibu. Jadi ke Facebook atau bisa juga kalau ini download sepertinya kok belum bisa ya Bapak Ibu karena ini kan virtual ya. Jadi fasilitasnya belum bisa, tapi nanti siapa tahu Pak Sigit ada caranya, saya bisa ditambahkan. Kalau ternyata bisa ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini tasnya untuk download belum bisa untuk yang laboratorium Maya, tidak seperti di sumber belajar tadi. Makatan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Penelusuran kita lanjut lagi. Masih banyak. Ya. Mari kita lanjutkan kembali. Saya malah keluar ke sini, enggak apa-apa. Lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai sumber belajar sudah, laboratorium Maya. Kalau mau lihat lebih banyak lagi di sini Bapak Ibu, lihat selengkapnya. Ya. Nah, itu ada banyak sekali. Misalnya,
ini ya, peta budaya. Saya mulai dari peta budaya terlebih dahulu. Kita klik saja pokoknya, dan klik itu tidak akan merusak laptop atau HP kita ya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya, tidak akan juga tersesat. Nah, ini sudah tersedia peta, sudah kelihatan ya peta di Nusantara ya. Bapak Ibu, seandainya di sekolah Bapak Ibu itu pagi hari ada literasi, nah ini bisa digunakan untuk literasi budaya loh ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, kalau sudah muncul warna yang agak berbeda, ini bisa kita klik di posisi kita ingin melihat budaya di daerah itu. Saya tadi klik Kalimantan Barat, gitu ya. Nah, di sini kontennya di Kalimantan Barat itu seperti ini. Ada Istana Kadria, ada Mandau, ada tari giring-giring, dan seterusnya. Misal saya milih salah satu, Bunda. Tari giring-giring. Nah, seperti ini. Kalau mau lihat selengkapnya bagaimana? Seperti yang tadi. Yang merah kita klik saja. Gitu ya. Nah, sudah ada di sini. Sinopsisnya itu apa? Pendahuluannya, indikatornya, uraian materinya. Jadi nanti bisa untuk literasi ya, bahan literasi. Nah, kalau misalnya di sini ada tanda panah ke kanan, klik saja pokoknya ya. Kita lihat, oh ternyata kontennya ada video Bapak Ibu. Kita lihat videonya apa ya? Coba. Nah, kita lihat di sini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Ibu, jelas. Suaranya jelas ya? Jelas, iya. Nah, seperti ini. Kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Nah, ini belajar budaya Nusantara. Keberagaman budaya bersatu. Mulai dari Sumatera Barat. Di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Minang namanya bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya namanya rumah gadang. Siti sekarang sedang menari tarian tradisional suku Minang, namanya tari piring. Ketika menari, Siti diiringi oleh permainan alat musik tradisional yang ditiup bernama saluang dan yang dipukul namanya talempong. Siti suka makan rendang dan sayur padang. Induktif, deduktif. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Jakarta. Di sini ada Udin yang sedang bermain alat musik tanjidor. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dieksplor ya. Nah, kita kembali ke sini. Pokoknya kalau kembali bisa disilang atau yang ada ini tanda panah ke kiri itu ya caranya Bapak Ibu. Kita misalnya tanda kembali, tanda panah ke kiri. Nah, itu akan kembali ke tempat semula. Itu juga nggak bisa di-download. Jadi kalau kita ingin melihat, bisa di-download nggak? kalau ini dibagikan, coba ya saya lihat ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau lihat Papua atau coba kita coba ya Jambi. Iya. Nah, Jambi itu ternyata ada misalnya Muara Jambi ya, kita klik saja. Kalau di sini Bapak Ibu kelihatan tidak ada fasilitas untuk membagikan juga ya, kosong ya. Kita coba cek. Iya, kita kosong buka di sini. Nah, ternyata membagikannya seperti tadi Bapak Ibu. Jadi ke Facebook ya paling tidak, bukan ke WA. Ternyata. Oh iya. Jadi ke Facebook ini ada fasilitasnya Facebook, Twitter dan Google Plus gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membagikan yang lain tidak melalui peta juga bisa Bapak Ibu. Jadi konten peta budaya terbaru itu tersedia di sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa melihat konten peta budaya terbaru ya. Misalnya kita ambil saja yang dari Indonesia Timur apa ya? Tadi sudah dari Indonesia bagian barat, timur, kita cari ya yang ini ya. Yang apa ya ini? Oh, dari tempat kita ya, Malam Satu Suro. Nah, ini kan dari Jawa ya. Nah, ya Bu. Ternyata ada nih. Nah, ini yang konten baru ya. Sama seperti tadi membagikannya adalah Facebook, Twitter dan Google Plus. Kita cek di sini, klik
merahnya. Pokoknya kalau ada merah itu biasanya lewat situ Bapak Ibu. Nah, ini sinopsisnya ya, pendahuluan, kemudian materi dan penutupnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu bahwa satu suro itu apa gitu ya, pertama kali itu kapan diselenggarakannya, itu bisa membacanya lewat materi ini. Untuk literasi pagi hari sebelum pembelajaran ya, nah itu bisa dilakukan. Nah, sudah ya Bapak Ibu, nanti bisa dieksplor ya. Baik, kalau sudah kita berlanjut lagi. Nah, rumah belajar itu kontennya luar biasa banyak ya. Mari kita eksplor lagi bagian lain. Hanya kembali tadi ya Bapak Ibu, pokoknya kiri atau disilang ya. Nah, lihat selengkapnya di bagian ini. Kita klik saja. Nah, kalau ingin mendownload buku sekolah elektronik gratis lewat buku sekolah elektronik Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah tersedia buku sekolah elektronik. Untuk yang SD tersedia Bapak Ibu ini, silahkan besok bisa di-download ya untuk putra-putrinya. Begitu. Nah, kalau misalnya IPA ya, IPA saya silang dulu sebentar. Konten lain, kita mau belajar konten lain. Tadi sudah sampai buku sekolah elektronik. Nah, ini yang menarik nih. Kita tidak perlu ke BOSA ya, BOSKA yang di Lembang itu loh Bapak Ibu. Kita cukup di rumah. Dari rumah nanti bisa juga untuk putra-putrinya di rumah loh Bapak Ibu ya. Daripada ke ini ke Lembang terlalu jauh dan sangat beresiko ya Bu Nur Hayati sekarang ini kalau keluar kota harus Boleh Ibu. Kita ngomong dan ini kira anak sinyal belas loh. Iya. Kita berselancar di dunia maya. Nih Gunung Kidul kayaknya mulai mendung Bunda. Ya ya. Semoga tetap bisa ini ya diakses oleh Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah sampai kan Bapak Ibu untuk alami Benar sepertinya agak ini ya terlalu. Coba perlihatkan di sebelah kiri ya. Ini ya. Tentang kiri yang saya perlihatkan di bagian ini kan pilihannya kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini agak kecil ini Bapak Ibu. Earth, planet, sky, panorama dan solar system. Kita coba bumi kita saja dulu ya. Kita coba ini bumi kita Bapak Ibu. Ini tidak ini bisa kita berbesar ya Bapak Ibu. Caranya adalah kalau Bapak Ibu pegang mouse, scroll gitu ya. Nah, ini kita bisa perbesar sampai detail. Kalau misalnya kita mau mencari rumah kita pun bisa ya. Coba ya nanti kalau sinyal saya tidak terganggu. Nanti Bapak Ibu bisa explore di rumah masing-masing. Nah, ini ya. Kita cari Indonesia terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Aduh, kebablasan ya. Bapak Ibu Indonesianya kebablasan saya. Agak beda selisih antara saya muter sama yang tampil ya. Nah, ini Indonesia tadi. Saya coba perbesar Bapak Ibu. Sudah kelihatan Indonesianya? Ya, kita lihat Bapak. Adalah foto satelit sesungguhnya. Jadi bukan ini ternyata lempengnya kelihatan ya Bapak Ibu. Makanya kita itu cukup rawan. Ini daerah gempa ya. Nah, seperti itu. Kita perbesar ya Bapak Ibu. Kita coba lihat sampai ke jalan detailnya itu bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau nyari rumahnya sendiri nanti bisa ya. Asal sinyalnya bagus. Ya, semoga saya sinyalnya cukup bagus. Coba kita lihat. Iya. Nah, saya coba buka di sini. Nah, kita perbesar. Nanti kalau agak ngeblur itu hanya masalah sinyal Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Bentar. Nah, ini bisa kita berbesar Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini kan ini daerah Cilacap ya.
Kita nyoba nyari yang Gunung Kidul ya. Coba kita cari yang Gunung Kidul. Kalau Bapak Ibu ingin memperkenalkan kilang minyak di Cilacap gitu ya. Nah ini Bapak Ibu kelihatan loh nanti sampai detail ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Minyak di Cilacap. Orang model Sudah lama itu akan kelihatan secara jelas. Begitu ya Bapak Ibu. Kita coba diamkan beberapa saat. Nanti akan ini ya. Nah, ini kilang minyak di Cilacap. Kelihatan Bapak Ibu? Rumahnya. Begitu ya. Oke, dari Cilacap kita akan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta tercinta. Kita coba aku nganggo HP ya. Nah, kita coba telusuri ke Yogyakarta. Mari. mana yang rusak ya kan? Suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bagus Ibu. Ada yang Masih. lain Nah, Yang cirinya lain saya mohon mengenali dulu. daerah istimewa Yogyakarta itu kalau kita lihat di peta ini Bapak Ibu ada waduk di daerah Kulon Progo yang lumayan besar. Namanya waduk apa Bapak Ibu? Ikan? Kelihatan ini sumber air ya. Nah, kita perbesar. Jadi kita melihatnya dari situ dulu. Jadi dari Waduk Sermo kalau ke daerah istimewa Yogyakarta berarti ke timur. Nah, daerah yang agak coklat ini daerah yang banyak penduduknya Bapak Ibu. Nah, kita perbesar saja ya. Kita lihat di sini. Oh, ini Yogyakarta. Ternyata hanya sekelumit saja loh Bapak Ibu. Artinya kita tuh sebenarnya kecil sekali. Ya, ini bisa untuk ngajari putra-putrinya untuk yang ini ya. Untuk yang pembelajaran IPA itu kan ada ya planet, antariksa begitu ya. Nah, kita bisa lihat detailnya. Oh, itu daerah yang ini ya. Yang ini yang agak kosong kok panjang kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ayo, siapa yang tahu nih? Kira-kira apa ini? Iya. Yang tahu? bandara Ini Bandara. bandara. Ini bukan Hia loh Bu. Bapak Ibu. Adi Sucipto. Iya, ini kalau Adi Sucipto mau misalnya mengenalkan anak kita, ini Adi Sucipto pesawatnya yang mana sih bisa kelihatan ya. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah lebih jelas lagi ya. Oh, ini pesawatnya. Parkir ini ya, ada 2. Nah, oh ada lagi itu. 3, 4, 5. Ini ada yang mendarat ini Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya Sriwijaya ya. Ini soalnya buntutnya biru ada merahnya itu ya. Ada biru baru mendarat. Iya. Ini Citylink ini.
Nah, kalau nanti Bapak Ibu coba di rumah, itu akan lebih jelas lagi. Ada rekahan batuannya. Ini ya bisa dilihat. Kemudian ada kalau pas aktif ya, kalau pas motretnya aktif, nah itu bisa kelihatan secara lebih detail lagi Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, dari kita bisa berpindah ke daerah yang lain, silahkan dieksplor sendiri. Ya. Nah, seperti itu wahana jelajah luar angkasa untuk Earth saja. Tapi untuk bagian lain kita bisa mencarinya di sini loh Bapak Ibu. Misalnya kita panorama. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, panorama itu kan macam-macam. Jadi isi panorama itu bisa kita lihat ini ya. Kanan. Nah, kalau di kanan itu ada, misalnya ini kan ada landing site Apollo 12. Kita klik saja di bagian ini ya, panorama. Punya saya nggak bisa keluar, ini sinyalnya mungkin ya Bapak Ibu. Kita coba beralih ke yang lain, sky. Nah ini sky nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, iya gimana? Bisa. Yang tadi mendengar suara saya? Ya. Di Gunung Kidul bagian selatan itu hujan deras, listrik mati. Kalau ada bisa iya. Mungkin mobilnya dimatikan dulu. Iya. Kita tunggu ya Bapak Ibu yang mohonnya suaranya diimtik dulu, kita dengarkan ya kemudian bisa dilanjutkan ya. Lanjut saya lanjutkan Bapak Ibu, mungkin banyak yang terkendala sinyal ya. Mohon bersabar, enggak apa-apa ya. Nanti bisa mengikuti ya, semoga ya. Nanti yang bisa mengikuti bisa mengimbaskan ke teman lain yang sinyalnya gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian panorama tadi ya. Saya coba kembali. Bisa. Nah, bisa. Nah, panorama ini itu akan ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Pilihannya ada di sebelah kanan. Kalau kita klik di bagian ini banyak ya. Misalnya, kalau di bagian paling atas, ini ada landing site Apollo 12. Oh, berarti kita diajak untuk melihat ketika Apollo 12 itu mendarat di bulan. Begitu ya Bapak Ibu? Ini bisa kita putar ke kanan. Oh, itu loh pesawat ini ya. Ternyata seperti itu, pendaratan di bulan itu. Ini ya. Kemudian ini satelitnya. Nah, ini astrolabnya itu hanya kelihatan ini bayang-bayangnya ya, karena pencahayaannya kan membawa sendiri ya, karena di bulan itu kan tidak ada sumber cahaya. Putus-putus Bu. Nah di sini, oh iya, sebentar saya ulangi ya Bapak Ibu. Apakah masih putus-putus? Apakah terdengar jelas, Bu Nur? Ya, jelas Bu, jelas. Paling jelas Ibu. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini tadi pendaratan Apollo 12. Jadi bisa kita putar Bapak Ibu. Nah ini diputar ke kanan atau ke kiri, ini 360 derajat. Nah ini sumber cahaya yang dibawa oleh manusia yang mendarat di bulan tadi. Nah seperti ini, ternyata kalau dibilang wah wajahmu cantik seperti bulan, salah ya Bapak Ibu. Ternyata seperti ini permukaan bulan gitu ya, penuh dengan jerawat gitu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi, nah nanti kalau kita putar, nah seperti ini. Ah ini kembali ke yang tadi, jadi 360 derajat. Bapak Ibu bisa melihat yang lain lagi. Tidak hanya itu, tapi di sini disediakan berbagai planet juga. Misalnya seperti ini, saya contohkan salah satunya, planet Mars. Nah, untuk planet Mars di sini ya, bisa kita berbesar. Kemarin ada pendaftaran untuk ini ya, siapa yang mau ke planet Mars gitu ya. Ada banyak sekali yang daftar ternyata ya. Nah, seperti ini. Di sini diperkirakan dulu ada sumber air. Nah, kenapa? Karena di sini itu ada terbentuk kanal-kanal ya. Perkiraannya kanal-kanal itu adalah berasal dari dulunya adalah sumber air. Perkiraannya seperti itu. Tapi kan belum tahu juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau didekatkan seperti ini. Nah, seperti itu.
ya. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lewat apa tadi Bapak Ibu? Lewat wahana jelajah luar angkasa. Begitu ya. Kita lanjut lagi eksplor yang lain Bapak Ibu. Untuk rumah belajarnya masih banyak lagi ini ya. Nanti saya sampai jam 14.30 ya. Kita lihat di sini, lihat selengkapnya lagi wahana jelajah angkasa sudah, kemudian karya bahasa dan sastra. Nah, di dalam karya bahasa dan sastra ini kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita klik, nah ini juga bisa untuk literasi anak-anak ya, tentang karya bahasa dan sastra. Nah, ada ini macam-macam dari mulai ragam jejak tsunami, kemudian antologi, ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa dieksplor di sini. Cukup dengan mengklik judulnya saja, misalnya. Ini kan di budaya kita ada ya, bahasa Jawa ya, antologi geguritan lan mocopat. Nah, ini ada nih. Penerbitnya dari Yogyakarta. Ini juga bisa dibagikan hanya lewat Facebook sama Twitter dan Google Plus ya. Lihat. Nah, di sini ada lihat konten bahasa dan sastra secara online, begitu Bapak Ibu. Kita membukanya. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Kalau misalnya mau, nah dibuka. Ini sudah seperti membaca buku Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik kanan, buka buku, gitu ya. Kalau mau ke kiri itu kita klik ke kiri. Kalau mau ke kanan, buka bukunya ke kanan. Seperti ini. Nah, seperti membuka buku biasa Bapak Ibu. Mau mencari apa? Misalnya tentang tadi apa? Mocopat gitu ya. Nah, mocopat itu yang di sini. Seperti itu. Kalau mau diperbesar ini Bapak Ibu, ada yang plus, ada yang min. Gitu ya. Diperbesar. Nah ini perbesar. Nah, kemudian kita arahkan mau cari apa? Geguritan. Oh, halaman 66. Kemudian membaca apa lagi? Nah, ini abang putih. Oh, di halaman 73. Begitu ya. Ini kalau diperbesar, diperkecil juga bisa menggunakan ini. Scroll ini ya. Mouse kita ya. Nah, ini bisa scroll mouse kita. Kalau ingin membuka ke kanan, ke kiri, seperti tadi Bapak Ibu, caranya adalah yang pakai ini ya. Nah, ini ke kanan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk yang tadi caranya kembali apa? Silang boleh. Kemudian kalau sudah silang boleh ke kiri ini, pada panah ke arah kiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ada yang ingin disampaikan? Bapak Ibu. Maaf Ibu. Ya, monggo Bapak. Jadi untuk menarik sekali terutama untuk sumber belajar tadi. Bapak. Yang saya tanyakan untuk mapel bahasa Jawa apakah dicantumkan juga di situ. Makasih Ibu. Kita lihat ya, terima kasih Bapak. Bapak Sinten? Mursiono. Iya, Bapak Oh iya, Mursiono. terima kasih Bapak Mursiono ya. Kita lihat ya Bapak, coba. Ada kalanya memang sumber belajar di sini belum tersedia cukup lengkap. Nah, langkahnya Bapak Ibu bagi yang punya karya ya, nanti semoga PGRI Gunung Kidul mengadakan diklat selanjutnya untuk membuat video ya Bapak Ibu. Nah, nanti Iya, kita sahabat rumah belajar cukup banyak yang lihai dan pandai membuat video. Nanti Pak Triyono itu, Mbak Siwi itu ya, nanti bisa mengajarkan Bapak Ibu untuk membuat video. Nah, kalau hanya mengunduh konten Bapak Ibu, itu tidak perlu masuk seperti ini ya. Kita cukup seperti saya tadi. Jadi klik di pojok kanan lalu kita unduh saja. Tetapi nanti kalau misalnya, nah kita cek ya Bapak Ibu, tadi bahasa Jawa ada enggak? Nah, kalau misalnya nih belum ada, Pak siapa tadi? Pak Mursio ya? Maafkan kalau salah saya. Oh iya. Iya, nanti bisa ikut mengisi konten di rumah belajar. Nanti akan sangat bermanfaat bagi siswa-siswa kita di Nusantara, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Kita klik di sini. Nah, kita di sini ada semua mata pelajaran agama Islam, matematika peminatan, IPA. Ternyata
Mohon maaf, bahasa Jawa belum ada. Nanti bisa kita sampaikan ke Pusdatin ya, Bapak. Iya, terima kasih masukannya. Mekaten, Bu Nur. Iya, ternyata konten bahasa Jawa belum ada. Iya. Nah, tetapi Bapak bisa menggunakan yang tadi ya, untuk yang misalnya kita ambilkan dari konten tadi apa Bapak? Bisa kita karya bahasa dan sastra, bisa dari peta budaya, begitu ya. Untuk yang bahasa Jawa, kita bisa sampaikan literasi tentang budaya Jawa. Begitu ya, Mekaten. Terima kasih masukannya. Iya Ibu, sami-sami makasih juga. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke yang lain. Sebelum Yuli masuk Pak Sigit, mohon dicek berapa Bapak Ibu peserta kita yang masih ikuti di Gunung. Posisi sekarang adalah hujan berakhir, sehingga mungkin hanya wifi yang terputus. Terakhir ini penutupan. Boleh ya tempatan ini kok. Pensiunnya tak matikan. Pak Tiana atau bisa ngecek Peserta yang masuk ada 263 Ibu. Masih. Oh iya, banyak. Ya, masih banyak. Ya. Meskipun karena tidak ada pertanyaan kepada Bunda Yuli Nesiero untuk melanjutkan paparan materinya. Monggo Bunda. Baik, terima kasih Bu Nur. Lancar Ya. dari Patok. Ya, Silakan. dari Patok ya. Terima kasih Bapak informasinya. Semoga masih tetap bisa diikuti dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, kalau mau ikut diklat ini ada tersedia di pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita klik saja di sini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa daftar di pelatihan. Nanti ada pembatik 2021. Kalau ini kan masih yang kemarin ya Bapak Ibu, ya. Nah, nanti bisa daftar di sini Bapak Ibu. Nah, pembatik itu apa? Pembelajaran berbasis TIK ya. Nanti kalau daftarnya bisa di sini ya. Kalau masuknya, kalau sudah daftar, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di sini. Nah, tinggal dimasukkan saja ketika sudah mendaftar, namanya apa, kemudian kata sandinya apa, lalu kita tinggal masuk saja. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti kita informasikan, kalau dari Gunung Kidul biasanya Pak Sigit ya, nanti menginformasikan ke Bapak Ibu guru ya. Nanti bisa mengikuti di Pembatik 2021. Pengetahuannya kalau untuk bagian pembatik level 1 itu literasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup membaca modul, lalu nanti setelah membaca modul ada kuis dan ada ujian akhir. Nah, itu bersertifikat 32 JP dari Pusdatin langsung Bapak Ibu ya. Kemudian level 2 kalau level 1 sudah lulus minimal 70 saja Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut ke pembatik level 2 ini implementasi TIK. Penerapannya, apa itu penerapannya? Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang saya sampaikan tadi ya, yang sudah saya sampaikan diterapkan di sekolah ya. Nah, biasanya kita diminta memberikan bukti ketika diterapkan di sekolah melalui vlog ya. Jadi vlog itu seperti video lah, kita membuat video. Kalau masih pandemi memang agak susah ya Bapak Ibu, kita online gitu ya. Tapi ya semoga saja nanti 2021 ada perbaikan setelah vaksinasi gitu ya. Kita berharapnya pandemi segera berakhir. Jadi Bapak Ibu bisa bertemu dengan siswa-siswa kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, guru itu tidak bisa terganti ya. Jadi meskipun teknologi sebaik apapun, itu teknologi hanya akan berimbas baik ketika kita gunakan atau digunakan oleh guru-guru hebat seperti Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologi tidak akan berarti apapun ya kalau tidak digunakan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian gitu ya. Artinya Bapak Ibu tidak akan terganti oleh robot. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ini
karena tahun-tahun lalu kan mendengar ya dokter asing sudah masuk, kemudian pekerja asing sudah masuk, kemudian ada mendengar lagi ada guru-guru gitu ya. Percaya saja Bapak Ibu, karakter itu akan tetap sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ngajar di Jogja, Bapak Ibu, karakternya kan berbeda ya kalau kita mengajar di misalnya Papua Barat, begitu ya. Di Kalimantan Timur itu juga sudah berbeda. Kita yang tahu persis karakter siswa-siswa kita sekalian. Jadi anak-anak itu merindukan pembelajaran itu ya, salah satunya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan lagi ketika sudah masuk ke daring level 2, membuat vlog tadi ya Bapak Ibu, bisa masuk ke daring level 3 atau kreasi. Nah di dalam kreasi ini Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran ya. Nanti saya contohkan seperti apa yang saya, kemudian Ibu Siwi, kemudian Pak Triono gitu ya, itu membuat videonya, bisa membuat video atau membuat media pembelajaran yang lain. Sudah ada ketentuannya nanti di dalam modulnya. Nah, baru ketika level 3 ini, kalau level 3 tersaring, kita akan diambil 30 ya. 30 namanya sahabat rumah belajar. Seperti Pak Triono, kemudian Bu Siwi, ini adalah sahabat rumah belajar. Dari DIY sendiri kita diambil 30 ya. Kemudian dari 30 yang BIMTEK level 4, nah ini akan diambil 5 besar termasuk Pak Triono, Ibu Siwi ini luar biasa. Juga memasuki 5 besar. Baru kemudian nanti diambil 1 sebagai duta rumah belajar. Begitu ya Bapak Ibu. Itu kalau untuk ya ini tadi ya untuk bagian sebentar. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di luar itu ada yang sangat menarik ini Bapak Ibu, edugame. Nah, mestinya sekarang itu kan anak-anak di rumah itu kebanyakan pembelajarannya kan karena daring ya, dan kita tahu ya pandemi itu pada awal tahun 2021 sungguh luar biasa ini ya, banyak yang tidak bergejala sehingga bisa cukup mudah untuk menularkan ke orang lain, maka sampai sekarang kan kita masih PSBB ya. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan ini ya permainannya ya. Permainannya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini ada beberapa ya, saya perlihatkan coba. Kalau mau melihat yang lebih detail, kita bisa lihat selengkapnya begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misal untuk ini SD ya, kita lihat petualangan antariksa volume 1. Saya buka ya, diklik saja di judulnya. Nah, ini daftar petualangan antariksa volume 1. Nah, caranya ini bisa dibagikan Bapak Ibu. Ini kita klik di segitiga. Sudah kelihatan belum Bapak? Belum. Oh belum, oh ya maaf. Kita tunggu ya. Ya, ternyata belum kelihatan. Kita tunggu untuk kelihatan, sudah ya. Sudah, ini petualangan antariksa volume 1. Diperuntukkan untuk matematika SD kelas 2. Ya, kita lihat membagikannya bagaimana di sebelah bawah. Ini kita klik saja bagikan. Nah, dibagikannya bisa lewat WA Bapak Ibu ya. Nanti bisa lewat WA di sini salah satunya ya. Begitu. Atau bisa kita share begitu ya. Nah, tapi kalau share ini kan harus ini ya, masuk dulu. Kalau saya sih saya sarankan lewat WA saja ya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya ini bisa dibuka di HP juga ya Bapak Ibu. Mainkan caranya ini. Kita klik sini, mainkan. Nah, ini ada literasinya. Kalau anak kelas 2 SD sudah bisa membaca belum ya kira-kira Bapak Ibu? Sudah ya? Belum. Oh, belum ya. Nanti kalau belum bisa dipandu ya. Di sini soalnya ada bahan bacaannya gitu. Jadi bisa diminta memandu orang tuanya di rumah. Jadi ini kelas 2 ya. Ini kelas 2. Asteroid itu apa? Begitu ya. Kemudian nanti yang akan dilakukan itu apa? Gitu ya. Yang akan dilakukan adalah menghancurkan asteroid yang akan menghancurkan bumi begitu. Nah, kalau memulainya dari yang merah ini. Nah, kita akan coba mulai ya. Kita mulai asteroidnya yang mana? Nah, ini ada yang besar-besar ini sebenarnya targetnya Bapak Ibu.
misalnya kita mengeklik salah satu gitu ya, 6 dikurangi 2, kita klik saja ini kalau sudah kuning seperti ini 6 dikurangi 2, lalu dijawab misalnya kan 6 kurangi 2, 4 gitu ya jawabannya. Nah kalau sudah tembakkan, nah ini hancur yang tadi ya. Kemudian misalnya salah, nah ini diarahkan ke sini kan, 7 tambah 9 misalnya salah, misalnya 12 gitu ya. Kemudian tembak, lolos dia, ya nggak bisa. Artinya lolos itu hitungannya salah, begitu ya. Nah seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah menguji apa ya? Menghitung secara cepat. Mereka diminta untuk menghitung, dibatasi waktu. Nah ketika berhasil menghitung dengan cepat, maka nanti akan naik ke level selanjutnya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa menghitungnya dengan cepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka nanti belum bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu, lolos. Lolos itu artinya dia tidak bisa berhasil menjawab dengan betul. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang petualangan antariksa. Nah, kalau misalnya yang lain cukup banyak ini Bapak Ibu. Ya, misalnya ini yang tadi petualangan antariksa 1, ada yang volume 2. Kemudian ini ada rambu-rambu lalu lintas. Ini terbaru ini Bapak Ibu. Saya klik saja ya. Coba ini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, untuk rambu-rambu lalu lintas juga loh digunakan untuk putra-putri Bapak Ibu yang akan ujian SIM ya. Biar sekarang itu kan anak-anak itu kadang-kadang karena nembak SIM nggak tahu sebenarnya mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, siapa yang harus didahulukan, rambunya seperti ini artinya apa. Nah itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk putra-putrinya juga di rumah ya. Nah ini baru proses Bapak Ibu. Nah ini sebentar baru proses. Nah suaranya terdengar Bapak Ibu? Sergio belajar Terdengar. Ya. Nah, ini mengenal rambu-rambu lalu lintas tidak hanya anak kecil ya, bahkan putra-putri kita. Dengar jelas tapi nggak muncul gitu. Oh, belum muncul ya. Kita tunggu ya, Bapak. Semoga segera muncul. Sudah muncul? Di patok sudah muncul. Oh, sudah muncul ya. Kita coba klik ya. Nah, kita tunggu Bapak. Sambil menunggu kita coba klik kanan ya Bapak Ibu. Nah, ini diklik kanan. pilih permainan yang kamu sukai. Nanti bisa memilih permainan yang disukai. Mau apa dulu? Misalnya yang paling kiri. Nah. Ini ada bermain lampu rambu lalu lintas. Sound untuk mengulang membunyikan nama rambu yang sedang dicari ya. Ini. Jadi ini saya klik kok belum ya. Belum bisa. Oke. Mungkin sinyal juga ini Bapak Ibu. Saya klik-klik belum bisa. Bentar. Yang manakah gambar berjalan kaki? Nah, kita diminta untuk menentukan gambar jalan pejalan kaki. Pilih misalnya. Luar biasa. Nah, berhasil. Yang manakah gambar persimpangan? Nah, tangan 4. Misal salah ya Bapak Ibu, kita coba saja. Nah, yang manakah gambar dilarang? Dilarang balik arah. Luar Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang manakah gambar wajib lurus? Wajib lurus misalnya. Bapak Ibu pilih yang mana? Kiri, tengah, atau kanan? Yang mana Bapak Ibu? Kiri, tengah, atau kanan? Wajib lurus. Ya betul. Luar biasa. Bapak, Yang manakah gambar tanjakan? yang mana? Ayo Bapak Ibu.
Tengah. Siap Ibu. Luar biasa. Lanjut. Itu tadi kelas berapa? Ini tidak dibatasi Bapak Ibu. Kendaraan Ya. yang dipotong Bisa juga untuk putra-putrinya yang belum mengenal rambu lalu lintas mau ujian SIM ya. Tadi apa ya perintahnya? Ada yang mendengar? Ada mobilnya. Oh, yang mana? Tidak jalan tol. Yang mana? Ini. Kiri. Kendaraan disilang. Oh iya. Kendaraan disilang. Luar biasa Ibu. Yang manakah gambar tanjakan terjal? Lagi-lagi tanjakan terjal lagi ya. Ini mau naik ke patok ini. Nah, kalau kelas 6 yang manakah yang akan naik gitu. Iya. Betul Bapak. Nah, Luar biasa. dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk yang rambu lalu lintas. Bisa digunakan yang lain lagi. Nah, seperti ini ya. Kegemaran mencerna makanan. Kita coba ya. Kita coba Bapak Ibu. Bisa dibagikan lewat WA group ya. Ini kan kalau di rumah secara tidak langsung mereka belajar sambil bermain gitu ya. Atau bermain sambil belajar ya Bapak Ibu. Salam. Nah, ini dia. Kita lihat bagaimana bermainnya. Kita klik saja di sini. Petunjuknya ada ya. Kita mulai saja ya. Nah, yang akan bermain siapa? Misalnya saya perempuan nih. Kita lihat sini. Kita klik nama pemainnya ya. Usernya siapa? Ini saya klik nggak bisa ternyata. Saya ingin memasukkan nama saya karena sinyalnya mungkin. Oke, gitu aja ya. Nah, semoga bisa memasukkan nama. Oke, kita oke saja Bapak Ibu. Play ya, langsung play. Nah, organ pencernaan yang merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ini guru IPA ya. Sembarang aja ya, misalnya salah. Ini saya ngekliknya kok nggak bisa ini. Ini harusnya gini ya. Gigi manusia yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Yang mana Bapak Ibu? Menghancurkan makanan. Geraham. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Gigi geraham. Nah, itu kalau betul berarti yang pertama tadi kita salah. Ya, organ pencernaan yang bersifat sangat asam. Nah, ini anak diminta memasukkan ke piringnya. Nah, itu berarti benar. Kalau misalnya salah, ya, organ yang tidak termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia, misalnya Tenggorokan. Tenggorokan. Kita coba ya, Bapak Ibu. Nah, kalau gurunya pinter semua ya. Tapi misalnya anak-anak salah, nah itu bisa seperti itu. Oh, nilainya ini 6.000 ya. Nah, 6.000. nanti bisa dibagikan ini ya Bapak Ibu lewat share WA group. Nah, di sini yang hijau ya Bapak Ibu, dibagikan. Gitu Bapak Ibu. Jadi mereka secara tidak langsung belajar dan bermain kan menyenangkan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Masih banyak yang lain nanti bisa dicoba di sini ya. Nah, ini belajar profesi, kemudian juga ini ya, toko masak, kemudian apa ini menyusun angka, memperbaiki pagar rumah dan lain sebagainya. Tentu banyak yang bisa kita manfaatkan untuk putra-putri kita baik di sekolah maupun di rumah. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk jenjang yang lebih tinggi ada loh Bapak Ibu, kalau putra-putrinya yang di rumah ya, yang di rumah ada yang sudah SMA. Nah, di sini, nah ini ya, ini kimia ini Bapak Ibu. Jadi kita klik saja. Kalau dipakai putra-putrinya di rumah, boleh, sangat boleh ya. Nah, tidak harus login ya Bapak Ibu. Tadi cukup ketikkan apa? Masih ingat?
belajar.id. Iya, jadi tidak punya akun belajar.id, belum punya enggak apa-apa ya. Kita tetap bisa mengeksplor. Nah, Kalau ini punya ya. itu fasilitasnya apa Bu, bedanya Bu? Iya, terima kasih. Nanti saya sampaikan ya setelah ini ya. Oh Nanti ya. di penutupan perbedaannya apa. Nah, ini bisa dipakai, di-share juga bisa ya Bapak Ibu. Di-share tetap sama seperti tadi. Nah, ini untuk SMA Bapak Ibu. Go. Ya, anak SMA mesti kalau disuruh main game sudah nggak disuruh lagi ya Bapak Ibu. Mesti dia bisa membaca sendiri nih ya. Kalau anak SMA putra-putrinya di rumah ya. Ini start ya. Nah, kalau anak SMA putra-putri kita di rumah mestinya sudah pinter ini mesti ya. Kalau ini nanti kalau anak-anak SMA sudah tahu, oh AL itu unsur begitu. Jadi dia akan mencari yang sudah punya ikatan kimia begitu Bapak Ibu. Oke, ternyata waktu saya tinggal 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dieksplor ya, dicari yang cocok untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagi terakhir tadi ada Bapak yang bertanya, lalu bedanya apa kalau kita sudah punya akun belajar.id? Nah, ini Bapak Ibu. Kita bisa menyumbangkan konten baik dari Gmail biasa, akun Gmail biasa juga bisa Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya dari akun belajar.id, ini ya misalnya ya sumber belajar tadi, kita kalau hanya menggunakan tadi nggak perlu login ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin menyumbangkan konten, kita bisa login ini ya di sebelah pojok kanan. Itu ada masuk ya, kita klik saja di situ. Nah, kalau di sini karena saya sudah punya akun, maka di sini saya tidak perlu membuat akunnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya akun ingin menyumbangkan videonya misalnya, ini buat akun dulu ya, klik yang di sebelah kanan. Buat akun ya. Nah, tapi kalau di sini artinya tidak ada akun belajar.id ya, tetap normal biasa ya. Nah, yang ada itu di sebelah sini Bapak Ibu. Sebentar. Oh, saya sudah ini ya, soalnya sudah mendaftar jadi mungkin dia ini ya. Coba kita lihat. Ini karena saya tadi masuknya lewat akun Gmail biasa Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ini belum terisi, punya saya itu kadang-kadang tidak saya hapus Bapak Ibu, biar saya nggak usah nginget-nginget, sudah masuk sendiri ya, meskipun sudah saya catat gitu. Nanti di sini ada akun tersendiri di sini, di sebelah bawah sini ada belajar.id. Nah, nanti silakan Bapak Ibu masuknya akun belajar.id. Tapi karena ini saya dulu daftarnya itu pakai Gmail biasa, juga tidak masalah Bapak Ibu. Kita tetap akan bisa masuk menggunakan akun Gmail biasa. Itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Nah, bedanya antara login dengan tidak, kalau kita login Bapak Ibu, ini ya, masuk. Nah, maka kita bisa menyumbangkan konten tadi Bapak Ibu ya. Konten kita itu ada di mana? Di sebelah kiri, di sini ya, ada garis 3. Kemudian di sini akan tersedia kalau kita sudah login itu konten saya. Nah, konten saya ini masih menunggu Bapak Ibu, ada 2 konten saya. Nah, Bapak Ibu bagi yang ngersake besok ingin ikut pembatik ya. Nah, ini adalah salah satu konten video yang saya unggah. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kita cek di sini. Ya. Kelihatan Bapak Ibu suaranya juga terdengar? Iya, baru muncul. Belum muncul? Oh iya, kita tunggu ya Bapak Ibu. Sudah, rumah belajar. Sahabat rumah belajar, Yulina Siarum dari Yogyakarta. Kali ini kita akan mempelajari materi Pro 11 semester 2 dengan judul Sistem Koloid. Di antaranya perbedaan larutan sejati, sistem koloid dan sistem fluid. Nah, ini adalah salah satu tugas dari pembatik level 3 tadi Bapak Ibu. Jadi kita mengumpulkan video seperti ini atau ada yang lain ya. Tidak harus video ya. Koloid dan sistem fluid serta mampu menentukan jenis koloid. Video itu salah satu saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus video. Nah, cara kita membedakan larutan sejati dengan contoh air gula.
sistem koloid dengan gambar susun. Nah, biasanya dia wajib mencantumkan rumah belajar di pojok kanan atas, lalu untuk logo Kemdikbud itu ada di pojok kiri. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Waktunya sepertinya sudah habis pukul 14.30 Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan saya tentang rumah belajar yang terintegrasi dengan akun belajar.id kita ya. Seandainya ada yang belum memiliki, tidak masalah. Nanti tetap bisa mengakses ini ya dengan rumah belajar. Kalaupun belum memiliki, nanti tetap bisa menyumbang konten Bapak Ibu ya menggunakan akun Bapak Ibu sekalian. Jadi siapkan saja akunnya. Oh iya, silakan Bapak. Kalau caranya mengaktifkan akun belajar.id itu caranya gimana atau letaknya di mana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu sudah masuk Google Classroom? Sudah ya? Nah, nanti ada video seperti ini ya untuk aktifkannya atau melihat video, atau Bapak Ibu bisa ini ketikkan saja tadi belajar.id ya Bapak Ibu. Nah, ini yang di atas ini cara mendapatkan akunnya ya. Biasanya kita bilang saja ke operator sekolah kalau di sekolah sudah diberikan. Lalu kalau mau ini ya, kalau misalnya mau ini ya. Kalau ini masih operator sekolah ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya mau mengaktifkannya itu nanti ada di bagian 5. Coba ya Bapak Ibu, saya klik dulu sebentar. Nah, saya tarik ke sini. Nah, langkahnya itu ada di sini Bapak Ibu. Di antaranya seperti surat elektronik atau email. Kita cek. 2. Operator satuan. Nah, ini masih operator Bapak Ibu. SP yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Kita lihat. Pendidikan mendistribusikan Nah, ini akun pembelajaran. Ini dari operator ya. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password sampai sini Bapak Ibu. Dan password akun pembelajaran diterima untuk login di laman mail.google.com. Bentar. Ini. Jadi di mail nanti diketikkan saja di Google ya. mail.google.com /. Nah, dari sini kita akan memasukkan yang diberikan operator. Begitu Bapak Ibu. Kita lihat. Sebentar, sinyal saya malah ini ya. Agak muter gitu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya Bu. Jadi tadi ada di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa mengikuti saya, yang penting Bapak Ibu masih ingat belajar.id. Udah, nanti lihat di videonya tadi ya. Setelah itu nanti akan cukup dengan 2 langkah saja Bapak Ibu. Setelah masuk ke mail.google.com lalu / atau / tadi untuk masukkan akunnya milik yang diberikan oleh operator, kemudian Terima kasih. Ya. Iya, sama-sama Bapak. Mungkin ada lagi sebelum saya kembalikan. Ya, maaf, Bu mau tanya Bu. Apakah akun belajar yang kita dapatkan kemudian kebetulan saya sudah unduh itu, sudah saya download. Tapi ternyata yang masuk itu baru kelas 5 sama kelas 6. Nah, apakah memang akun belajar itu baru terkhusus kelas 5 dan 6 atau sebenarnya kelas lain pun sudah ada? Seandainya kelas lain sudah ada, bagaimana cara saya khususnya SD saya belum lengkap untuk mendapatkan kelas lain yang belum dapat akun belajar itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa ini? Siti Bu dari SD Semin 1 Gunung Kidul. Oh iya, terima kasih Bu Siti dari SD Semin ya. Baik, jadi akun pembelajaran belajar.id itu diberikan secara bertahap Bapak Ibu. Di sekolah saya yang mendapatkan baru yang kelas 12 ya. Ada beberapa guru juga yang belum mendapatkannya. Kemarin di grup di Pusdatin ya, di grup jalur Pusdatin itu Bapak Sigit pernah menanyakannya. Jadi di sekolahnya Bapak Sigit juga belum lengkap. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum mendapatkan akun nanti akan diberikan secara bertahap. Begitu juga dengan siswa-siswa kita ya. Untuk tempat saya juga masih kelas 12 saja. Yang kelas 11 belum dapat semua. Begitu Ibu Siti?
Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama. Mungkin itu nanti akan dilanjutkan Pak Sigit ya. Waktu saya kembalikan ke Bu Nur. Terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian, luar biasa semangatnya meskipun hujan ada petirnya ya. Alhamdulillah kita masih tetap connect. Monggo saya persilahkan Bu Nur. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yuli. Mohon maaf, ini sepertinya harus terpental dari rumah. Jadi mohon izin saya menggantikan ketugasan pada sebentar. Sore Ibu Bapak yang berada di dalam room ini, panjang lebar sudah disampaikan materi oleh Bu Duta Rumah Belajar 2020, Ibu Guru yang cantik, Ibu Yuli Nesjarum. Jadi menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Ibu Yuli tadi, sepakat sekali. Monggo untuk tahun 2021, Bapak Guru SD ini ya, saya berikan semangat untuk mengikuti pembatik. Ya, silahkan berlomba-lomba semuanya untuk mengikuti. Sebenarnya sudah banyak Bu Yuli, beberapa kemarin sempat ketika kami harus sosialisasi itu sebenarnya beberapa sudah sempat mengikuti, tetapi biasanya Bapak Ibu lupa tanggal berapa nih saya harus ikut di kelas, kemarin ikut daftar di gelombang berapa seperti itu. Jadi listnya di situ. Saya yakin guru-guru Gunung Kidul, guru-guru SD yang ada di room ini semuanya hebat-hebat sekali. Hanya mungkin kemarin yaitu lupa Bu, daftarnya kemarin di gelombang berapa, kemudian ujiannya lupa Bu. Nah, sebenarnya semuanya berkesempatan. Baik Bu Yuli, terima kasih sekali atas ilmu sharingnya yang luar biasa untuk kami guru-guru di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini semoga menjadi langkah awal ke depan bahwa guru-guru di Gunung Kidul itu siap maju bergerak demi pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Ibu Bapak guru hebat semua. Untuk selanjutnya masih ada beberapa waktu. Ya, ini giliran Duta Rumah Belajar 2018 juga dari Kabupaten Gunung Kidul. Sangat bangga sebenarnya kita memiliki DRB yang hebat. Sudah tersohor di seantero negeri. Ya, monggo selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Sigit Suryono. Monggo Pak Sigit. Oke, suara saya terdengar Bu Siwi? Terdengar jelas Bapak. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari hujan di Gunung Kidul. Luar biasa bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Saya apresiasi yang luar biasa karena saya 24 jam harus ini standby. Ketika tidak seperti saya tinggal tidur, saya jam 1 saya bangun, ternyata saya jawab langsung dijawab sama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lemburan luar biasa ya Bapak ya. Oke. Kemudian kegiatan kita ini adalah awal dari kegiatan dari PGRI Kabupaten Gunung Kidul. Sekaligus bekerja sama dengan para duta dan para sahabat rumah belajar yang tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ini awal saja. Jadi nanti Bapak Ibu tadi sempat melihat materi-materi yang dari rumah belajar, ada video, ada media game, ada media pembelajaran inovatif. Itu nanti kalau Bapak Ibu berkenan, nanti ada di sini di room itu ada hostnya. Ada Mas Ion Triona ini dari SMP 2 Semen, dia pakar juga di video script. Kemudian Bu Yuli itu di acting luar biasa dari Bu Yuli. Nanti ada Bu Erna dari Duta Rumah Belajar 2019 itu juga bagus acting. Maksudnya ketika dia tampil di depan kamera, kemudian sampai ke editing videonya bagus, nanti bisa Bapak Ibu berlatih dengan kegiatan-kegiatan yang akan saya kemas nantinya di kegiatan setelah ini. Jadi setelah kegiatan ini nanti ada pelatihan, salah satunya yang pengen saya gagas dengan teman-teman di PGRI adalah pembuatan blog. Dari Bapak Ibu nanti kita latih pembuatan blog step by step dari tidak bisa sampai bisa. Kemudian melatih video pembelajaran
dan lain sebagainya. Semoga ditunggu. Tapi untuk program belajar.id ini memang akan kita tuntaskan dulu untuk tingkat SMP sama tingkat SMA. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin share dulu ya, share draft kaitannya dengan pelatihan Bapak Ibu, karena ini akhir, saya ada waktu 20 menit. Jadi Bapak Ibu yang ikut kegiatan kita atau kegiatan ini itu ada di tabel ini ya, tabel checklist mandiri. Jadi Bapak Ibu, checklist ini gunanya apa? Jadi checklist ini bagi saya sebagai guru istilahnya ya, kalau kita praktek di harus sebagai pelatih atau itu adalah untuk melakukan checklist atau pengamatan terhadap kegiatan ataupun tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi ini kalau ini masih kosong seperti ini, kita akan melihat di bagian terakhir. Nah, di bagian terakhir ini kalau 100% Bapak Ibu besok pagi sudah akan kita, atau mungkin nanti malam yang sudah di atas 83%, kan batasannya kemarin 70% ya Bapak Ibu ya. Itu nanti malam yang sudah mengisi daftar hadir dan evaluasi dari Revo. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu walaupun 100%, kalau 100% sudah pasti ke Revo ya. Tapi misalkan 83% seperti ini, di daftar hadir Revo belum diisi, maka tidak bisa terbit sertifikat. Karena sertifikat itu nanti Bapak Ibu akan terdaftar seperti ini, saya lihatkan. Jadi ini ada namanya pengimbasan yang dilakukan oleh teman-teman semua GMT, itu tidak hanya DRB. Jadi GMT itu ada yang produk dari SMP, kemudian dari GTKSD, kemudian yang ini yang batch 1 saya dan teman-teman itu ada 250 orang itu dari Duta Rumah Belajar maupun dari instruktur, PPTK dan sebagainya, itu ada 240 orang. Kemudian yang terakhir ini yang batch 2 itu ada lagi. Nah, itu semua data Bapak Ibu ketika kita keluarkan. Jadi ini kan ada angka. Angka ini adalah angka yang sudah kita imbaskan. Syarat di GMT ini adalah 50. Tetapi kita masih bisa untuk mengimbaskan pada teman-teman yang lainnya. Jadi data di sini itu untuk melihat berapa sertifikat yang dikeluarkan oleh kita. Jadi untuk saya sudah ada di angka 617 Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu ini akan dicek lewat ini, namanya respon. Jadi di respon ini itu ada nama, ini nama GMT-nya, kemudian ini nama Bapak Ibu di sini. Nah, ini saya nanti Bapak Ibu kalau dicek sertifikatnya itu lewat ini Bapak Ibu. Jadi kalau apakah sertifikat itu dibuat sendiri, palsu atau apa, dicek di daftar hadir tingkat nasional ini. Jadi misalkan ini saya kosongkan semua, saya lihat Sigit Suryono, nah ini kemudian saya oke. Jadi nanti Bapak Ibu sertifikatnya akan dikeluarkan lewat ini. Nah, ini nama saya sebagai GMT-nya, terus Bapak Ibu ada di bagian ini. Nah, ini kan nanti kalau Bapak Ibu tidak ngisi, artinya saya tidak menemukan nama Bapak Ibu, itu tidak akan saya keluarkan sertifikatnya. Jadi yang paling wajib kegiatan ini selain mengikuti kegiatan adalah mengisi daftar hadir dan evaluasi dari Revo, karena datanya ada di pelatihan tingkat nasional seperti ini Bapak Ibu. Jadi nantinya saya keluarkan yang ada di daftar ini. Tetapi Bapak Ibu, ini masih akan saya pending. Dalam artian di pending, saya harus melihat ke bagian ini. Kalau Bapak Ibu kok belum sampai 60%, silahkan diisi dulu ketugasannya, karena saya akan melihat semua semua ini kantong tugas Bapak Ibu. Jadi ini kan mainnya checklist kelas A, kelas B, kelas C, itu kan saya memudahkan untuk melihat tugas Bapak Ibu. Jadi kalau yang kelas A itu dari
nama huruf A ini, huruf A sampai ke berapa, oh ini kegiatan lain. Tapi Bapak Ibu paling tidak seperti itu. Saya akan ngecek apakah itu lebih dari 60% atau tidak. Jadi nanti malam masih ada kesempatan untuk ngecek. Terus nanti Bapak Ibu, jadi folder Bapak Ibu ini akan saya cek sendiri-sendiri gini. Kalau misalkan cuma satu gini, ya saya harus lihat dulu. Belum layak untuk dikeluarkan sebagai sertifikat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan udah banyak misalkan. Terus apakah harus semua dikerjakan? Tidak. Kita kemarin sudah sepakat di awal, paling tidak yang kita lakukan atau kita kerjakan itu kan 60% ya Bapak Ibu ya. 69% kemarin atau 70%. Itu tidak harus, kalau misalkan susah tidak usah. Kan ada yang mudah Bapak Ibu. Daftar hadir itu termasuk mudah. Ini harus dikerjakan, satu. Yang kedua, ini bergabung ke Google Classroom. Nah, ini kan juga, ini kan yang paling mudah juga. Jadi ini tidak usah bekerja, terus kemudian yang lainnya adalah keterampilan. Ini adalah keterampilan yang Bapak Ibu dapatkan di dalam kegiatan kita. Setiap hari sudah ada checklistnya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, saya akan melihat ini kalau ini belum sampai 60%, 70%, belum saya keluarkan sertifikatnya. Walaupun saya sudah cetak. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dicek checklistnya lagi, dicek. Terus kemudian sama di folder pengumpulan tugasnya. Dalam artian sertifikat itu bukan sesuatu yang dipersulit Bapak Ibu, tetapi paling tidak Bapak Ibu di dalam kegiatan ini ada keterampilan-keterampilan yang bisa diperoleh Bapak Ibu. Kemudian selain itu, ini juga akan melihat bagaimana Bapak Ibu cara menilai diri sendiri. Jadi ini adalah checklist, ini adalah satu model penilaian diri sendiri tentang penugasan yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan ini bisa dilakukan di dalam penugasan pada siswa Bapak Ibu nanti kalau sudah bisa memanfaatkan Google Classroom ataupun yang lainnya. Dalam artian yang lainnya bisa dengan program-program yang lainnya. Tapi ini adalah salah satu contoh proses penilaian diri. Seperti itu. Jadi guru atau pelatih itu tinggal mengecek apakah yang dinilai itu sudah sesuai dengan yang dikerjakan. Jadi dia dicek di checklistnya, diurutkan aja dari A, ini kan kelas A jelas. Dari Pak Abu Mustafa nanti dicek. Saya ada checklist tambahan 1. Apakah sudah diisi revonya? Jadi nanti revo ini akan saya masukkan checklist Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah ada namanya di sini tinggal nunggu saja nanti dikeluarkan sertifikatnya, tetapi dengan catatan penugasannya minimal 70% dikerjakan. Terus kalau tidak bisa gimana? Ya minta bantuan temannya boleh, minta bantuan suaminya boleh, istrinya boleh, anaknya juga boleh Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus tujuannya apa? Tujuannya agar pelatihan ini tidak hanya sekedar Bapak Ibu cari sertifikat. Sertifikat penting, tetapi yang utama adalah bagaimana pembelajaran abad 21 dengan metode digital yang saat ini ada lompatan gara-gara COVID-19. Kemudian yang kedua, selain belajar digital, ini juga melatih Bapak Ibu untuk bisa belajar mandiri. Karena saya lihat atau saya amati, ada sebagian Bapak Ibu itu ketika ada video itu tidak dilihat. Jadi video di YouTube saya yang memang sudah saya linkkan ke dalam kelas ini. Di dalam kelas ini misalkan ada Google Sites, ini ada videonya, itu adalah video-video yang bisa menghantarkan dalam proses pembelajaran. Jadi setiap kegiatan itu kan ada video-video, itu adalah untuk menghantarkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Sehingga nantinya Bapak Ibu melihat video-video tersebut untuk mengerjakan pembelajaran yang lainnya, dan itu model ini akan dikembangkan ke depannya Bapak Ibu. Jadi nanti banyak pembelajaran yang Bapak Ibu tidak tahu, anak-anak sudah jadi wisuda Bapak Ibu. Nah, itu karena
model-modelnya adalah sudah pembelajaran model PJJ. Kalau yang kita lakukan ini adalah namanya modelnya adalah model blended learning, artinya campuran antara tatap maya itu secara vikon ini, dan juga ada penugasan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya bisa langsung saya cetak Bapak Ibu ya, data ini bisa langsung saya cetak, tapi saya belum ngecek folder-folder ini, belum saya cek satu-satu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana terus kalau seandainya Bapak Ibu yang belum mencapai ini, misalkan belum mencapai di atas 70%, apakah ada remedial atau ada penambahan waktu? Jadi ada Bapak Ibu saya kasih waktu yang bagi yang belum belum sampai 70% seperti ini, dicari yang paling mudah ya, jangan yang paling susah, dari yang paling mudah saja Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan atau kasih waktu 5 hari dari sekarang. Jadi 5 hari seperti pelatihannya 5 hari, kita perpanjang 5 hari lagi bagi Bapak Ibu yang belum mencapai target 70%. Jadi nanti saya hanya akan lihat data-data ini. Daftar hadir dari Revo, tak cocokkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menulis daftar hadir Revo, kan ini sudah tinggal cetak Bapak Ibu. Bagian ini kan tinggal cetak. Artinya kalau sudah cetak, misalkan ini punya Pak Abu Mustafa, dia sudah 50%. Kalau tambah 1 daftar hadir, berapakah kira-kira? Nah, dia sudah 58%. Kemudian cari yang paling mudah lagi. Misalkan Pak Mustafa, nah misalkan ini ada udah punya Google Classroom, dia tinggal print screen saja, saya cetak misalkan. Nah ini sudah 66,67% seperti itu. Nah ini saya hilangkan lagi sama ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini langsung akan saya cetak yang sudah 100% kayak gini. 83% ini sudah langsung akan saya cetak. Kemudian nanti ini hasil dari sertifikatnya akan terkirim langsung ke email Bapak Ibu dengan catatan emailnya benar. Jadi email yang dituliskan ini benar. Kemudian yang kedua, kalau emailnya salah, Bapak Ibu nanti masih bisa download di share drive. Jadi saya nanti akan melakukan share drive untuk sertifikat atau piagam-piagam yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa mencari di emailnya, tidak terkirim di emailnya. Jadi nanti drive-nya ada di drive saya Bapak Ibu, bukan di drive bersama ya. Nanti akan ada linknya. Misalkan seperti kegiatan ini kemarin. Nah ini nanti akan saya share khusus yang sertifikat. Bapak Ibu nanti tinggal mendapatkan sertifikatnya dengan download seperti itu. Kemudian untuk sertifikat kita, sertifikat. Nah, oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, sertifikat kita sudah ada nanti tanda tangannya Pak Tijan sama Pak Insinyur Edi Praptono. Ini kita sudah siapkan. Jadi nanti Bapak Ibu ini juga 32 JPL. Paling enggak ini nilainya 1 kalau dinilai di penilaian angka kredit, karena jelas ditandatangan oleh Bapak Kepala Dinas seperti itu, dan ini jelas berlaku. Maka Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan, masih kita tunggu selama 5 hari, dan nanti setelah 5 hari kok Bapak Ibu masih ada yang pengen sertifikatnya, masih boleh melanjutkan. Yang penting tugasnya terselesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita masih ada 5 menit. Iya, silahkan.
Tidak, Bu. I- Bisa. Jadi Ibu nanti bikin kantong tugas. Jadi kantong tugas habis itu yang di drive jenengan dikopikan ke share. Jadi ke semua kita. Jadi kalau ya nanti saya sharekan Bu. Ibu ini karena kemungkinan kemarin ada email yang error terus punyanya Ibu kelewatan atau email pribadi. Kalau dilihat di email pribadi Bu. Iya. Iya, nanti kalau punyanya Ibu kok tetap belum muncul, silahkan nanti japri saya, masukkan email, nanti saya balas lewat japri Bu. Jadi tetap kalau itu di drive-nya Bapak Ibu semua saya tidak bisa melihat. Jadi itu harus di share drive. Di share drive itu semua peserta pelatihan bisa lihat, saya juga bisa lihat dan pelatih juga bisa lihat semua. Seperti itu. Jadi bisa nanti. Oke, sama-sama. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Iya Bu. Oh ya. Oh ya. Untuk daftar hadir yang dari Revo itu karena dia terhubung secara nasional untuk yang batch 1, artinya Ibu pernah mengikuti kegiatan yang sama. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Ibu dengan link yang sama itu tadi, formnya dibuka di akun yang berbeda. Dalam artian akun berbeda bisa di akun belajar.id-nya, bisa di akun punyanya suami, berarti diisi pakai HP-nya suami, atau pakai HP-nya anak, boleh Bapak Ibu. Tapi yang penting akunnya belum pernah membuka form itu. Jadi form yang punyanya Revo itu dia hanya bisa sekali diisi oleh Bapak Ibu. Jadi walaupun nanti misalkan pelatihnya berbeda orang, ketika itu masih programnya Google Master Trainer, itu akan terkoneksi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Gimana Bu? Paham? Oke, siap. Nanti Ibu bisa bikin email lagi ya. Tapi email yang dimasukkan tetap email Ibu yang biasanya. Tapi karena email yang biasanya sudah pernah digunakan untuk membuka, maka nanti untuk membuka Google Form-nya pakai email yang lain dulu. Atau pakai HP-nya suami, anak atau siapa. Habis itu tetap ya dimasukkan yang sama lah, email pribadi. Habis itu akun edukasi kalau punya, kalau nggak punya ya dimasukkan email pribadi saja. Karena untuk pelatihan ini saya dulu waktu bulan Desember itu yang dimasukkan semuanya pakai Gmail biasa. Tapi kita sudah selesai pelatihan, kita mengaktifkan belajar.id seperti itu. Jadi Bapak Ibu kenapa kok yang ikut pelatihan ini boleh Gmail? Karena memang di lapangan itu memang kita harus kolaborasi antara Gmail, belajar.id dan Jogja Belajar kalau yang di Jogja itu. Seperti itu. Iya, tapi ini bukan dasar, itu sudah pengembangan Bapak. Nanti saya tuliskan tersendiri. Jadi tuliskan tersendiri di YouTube saya. Karena itu sudah materi tingkat lanjut itu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Oke, siap Pak. Makasih pertanyaannya. Kalau tidak, kalau cukup Bapak Ibu, kegiatan ini bukan berarti Bapak Ibu kita selesai. Saya selesai kalau Bapak Ibu sudah dapat sertifikatnya ya. Jadi nanti kalau lebih dari 5 hari Bapak Ibu kalau pengen dapat sertifikatnya harus japri ke saya sudah. Jadi saya akan menilai satu Bapak Ibu yang lebih dari waktu 5 hari. Kalau 5 hari ini saya jangan lihat sistemnya. Bapak Ibu yang sudah selesai hari ini sampai minimal 70%, nanti malam sudah tak kirimi sertifikatnya. Yang selebihnya itu masih kurang dari 70%,
saya masih memberi kesempatan Bapak Ibu, saya tunggu 5 hari. Setelah 5 hari, dalam 5 hari itu nanti akan kolektif lagi untuk sertifikatnya. Tapi setelah itu, Bapak Ibu masih bisa japri kalau masih mau belum selesai dan masih kok 5 hari tidak cukup, Bapak Ibu masih saya beri kesempatan tapi lewat japri, bukan program lagi. Bapak Ibu japri, nanti sudah selesai, saya lihat datanya, langsung saya cetakkan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Sehingga tetap Bapak Ibu peserta ini yang 648, mudah-mudahan bisa dapat sertifikat semuanya dan bisa dimanfaatkan. Tetapi yang lebih utama adalah Bapak Ibu sudah luar biasa belajar di era digital. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya, kemudian dari PGRI, kemudian dari tim narasumber, saya sendiri, Bu Yuli, dan juga dari host ada Mas Triyono, terima kasih, Bu Siwi, terima kasih, dan juga dari panitia ada Pak Alek, kemudian ada Bu Tati, dan juga ada Bu Nurhayati. Kalau ada kesalahan pada Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas selesai di hari ini, mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak Ibu bisa begitu kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, dan nanti setiap kegiatan kita polanya adalah 5 hari seperti ini. Artinya Bapak Ibu tetap kita menggunakan pola yang 32 jam CPL sehingga nanti bisa untuk mengembangkan diri teman-teman semuanya dan bisa merata di seluruh anggota PGRI di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu